Dan yang lambat akan menemukan solusinya di acara ini. Nah, selain itu, tentunya kita akan membahas mengenai bagaimana cara bersikap menghadapi adik-adik kita yang mungkin cepat bosan ya karena sekolah di rumah karena pasti teman-temannya banyak, jadi keinginan untuk mainnya itu sangat tinggi seperti itu, guys. Nah, dan juga kita akan membahas di sini tips dan juga trik. Beliau adalah dosen pembimbing lapangan kami seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan CV beliau. Nah, jadi beliau bernama Harto Sujono SESPS. Sudah sangat cocok nih kalau beliau ini menjadi narasumber pada acara siang hari ini. Nah, baik, langsung saja. Mohon izin deh, Ibu-Ibu. Sebelum memaparkan materi, perlu saya sampaikan bahwasanya pemaparan materi narasumber atau Pak Joni akan berlangsung selama 30 menit. Nah, karena ini sudah agak molor nih, nanti akan kita sesuaikan, lalu 45 menit atau sampai pukul 14.30 atau setelah kita akan melakukan sesi tanya jawab sharing ataupun curhat. Nah, yang mau sambat monggo, nanti ada sesinya aja setelah Bapak Joni menyampaikan materinya. Nah, kepada ibu-ibu yang hadir pada obrolan pada siang hari ini, boleh untuk sambil menyimak materi dari narasumber juga. Ya, jadi mungkin bisa ditayangkan ini PPT-nya. Mohon maaf Pak, kalau untuk saya belum bisa menampilkan PPT-nya. Oh, sudah, alhamdulillah. Oh, oke. Saya tak siapkan dulu. Sudah ditampilkan oleh Mbak Rini, Pak. Sebagai orang yang kuat gitu ya. Tetapi kemudian sekitar bulan Maret, Januari, sekitar Mei, April, Maret itu kemudian makin merebak yang terkena seperti itu. Nah, lalu akhirnya pemerintah mengambil kebijakan untuk work from home. Dan kemudian pendidikan pada waktu itu mulai dinonaktifkan. Mungkin saya bisa saya nyalakan kamera dari sini ya. Saya takutnya nanti enggak ini suaranya jadi hilang, saya terlempar. Ada anak yang belajar online 2 menit pertama itu kelihatan baik ya, mendengarkan, duduk manis, kemudian juga tanpa sedang konsentrasi gitu ya. 5 menit tangannya sudah mulai memegang daerah mata dan hidung. Kemudian 10 menit kakinya mulai naik di atas meja, dan kemudian 15 menit sudah mulai kepalanya tengadah ke belakang, dan 20 menit itu sudah pindah ke sofa terdekat dan kemudian mulai tidur. Ya, ini kejadian ini beredar di WA grup sekitar bulan Juli. Ya, kita lanjutkan. Slide berikutnya. Jadi harapan ketika anak belajar online
itu orang tua itu tinggal memfasilitasi gitu ya. Nah ini harapannya kalau waktu bulan-bulan pertama pandemi WFH itu terjadi, nah itu biasanya tidak hanya bapak ibu saja, tetapi juga saya juga kebingungan ya. Karena apa? Karena kita segera membutuhkan gadget ya, gadget untuk anak-anak kita gitu. Nah, ada yang mungkin beli gadget, ada yang beli laptop. Ya kalau misalnya keluarganya mampu, ya kemudian setiap anak itu dibelikan laptop seperti itu ya. Kita adik-adik kita mengarang indah gitu ya. Coba tebak-tebakan kira-kira jawabannya betul atau tidak gitu. Kemudian permasalahan yang lain, permasalahan yang lain adalah suara saya enggak ya? Bentar ya. Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Oke. Bisa Pak. Karena Bisa, Pak. Di laptopnya saya putus sih. Di laptopnya sedang putus ini ya. Itu adalah beberapa orang tua. Yang kedua adalah orang tua itu kurang ditakuti ya. Karena bisa jadi karena pola asuh di rumah itu sudah menggunakan pola demokratis. Jadi pola demokratis itu apa? Pola demokratis itu biasanya bapak atau ibu atau orang tua di rumah itu biasanya yang ciri-ciri yang paling kelihatan itu tuh kalau misalnya mau melakukan suatu aktivitas itu mesti anak tuh diajak rundingan. Nah ini dulu demokratis itu, pola asuh demokratis itu dianggap pola asuh yang paling baik ya, pola asuh yang paling baik ya. Karena apa ya? Karena anaknya kalau misalnya bapak ibu mau makan ini ya, punya lauk gitu, nah kemudian biar anaknya nanti makannya banyak, nah, kemudian ditanyai, Dek nanti malam mau makan apa? Nah, lalu biasanya anak katakan, nanu Bu, mau makan apa? Nasi goreng. Nah karena orang tua berharap nanti anaknya bisa makan banyak, ya kemudian menu pada malam hari itu dibuatkan nasi goreng seperti itu. Nah ini juga terjadi pada pola belajar online di rumah. Ya, kadang-kadang orang tua merasa tidak nyaman dengan diskusi dengan anaknya, terlalu berdebat terlalu berlebihan. Nah, lalu bahkan biasanya pola asuhnya ya kalau anaknya sudah mulai kelihatan stres seperti itu, nah kadang-kadang ibu-ibu di sini cenderung lalu diam gitu ya. Nah lalu poin yang ketiga, beberapa anak malas dan menghindar belajar ya. Jadi kalau sudah waktunya anak itu mau mengerjakan PR atau mengerjakan tugas gitu, nanti alasannya banyak sekali. Ya, entah mau mandi lah, entah mau raut pensil lah, entah nanti penghapusnya hilang lah, dan macam-macam gitu ya. Jadi si anak ini dalam tanda petik menghindar untuk belajar begitu ya. Ya, silakan dilanjutkan Mbak Rini. Slide berikutnya. Silakan dialami saat menghadapi anak bermasalah waktu belajar.
Jadi misalnya respon yang terjadi melihat anak mainan WA, lalu biasanya orang tua marah, nah lalu melakukan hukuman, ya melakukan hukuman. Kemudian yang kedua itu adalah misalnya waktu menurut ibu-ibu atau mungkin bapak di sini kalau ada yang ikut mungkin, nah itu anak diberi pertanyaan oleh gurunya, menurut orang tua itu adalah jawaban yang mudah, ya jawabannya mudah, tetapi bagi si anak kita tadi, adik kita tadi kesulitan menjawab, dan akhirnya gurunya menanyai temannya gitu ya, menanyai murid yang lain gitu, dan ini menyebabkan kita sebagai orang tua malu gitu ya, malu loh pertanyaan gitu aja gampang kok tidak bisa jawab gitu ya. Lalu yang ketiga, banyak perilaku anak itu yang sulit diatur waktu gurunya menerangkan karena mungkin online. Nah, kemudian adik-adik kita malah melakukan satu kegiatan sendiri gitu ya. Entah mungkin kalau punya kucing ya kemudian malah ngelus-ngelus kucing ya, atau misalnya mungkin malah WA-an dengan temennya dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu yang terakhir ada beberapa pertanyaan yang misalnya bisa dijawab orang tua, nah anak enggan menjawab atau malah mungkin off kamera gitu ya. Jadi kemudian malah jalan-jalan pergi ke kamar mandi atau mungkin ke taman ya dan sebagainya, keluar rumah dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang terjadi dan membuat orang tua itu lalu jadi marah. Nah, ketika marah dan kadang-kadang kalau ditunggui ya dia kelihatan alim ya, kelihatan baik gitu ya. Tetapi begitu nanti bapak ibu meninggalkan dia, maka perilakunya akan kembali lagi gitu. Ya. Nah, bagaimana orang tua bersikap? Ya, bagaimana orang tua harusnya bersikap? Jadi berkomunikasilah dengan anak. Ya, ini bisa slide-nya bisa diganti selanjutnya. Ya, berkomunikasilah dengan anak agar mengapa kok anak itu berperilaku demikian. Ya, kadang-kadang ketika menjelang pelajaran matematika kemudian anak kita tuh gampang sekali pindah tempat ya, pindah tempat duduk gitu ya. Atau mungkin kemudian duduknya mulai gelisah gitu ya. Atau mungkin mendadak sambil nyalakan televisi gitu. Nah, kita tanya, loh Dek, kok seperti itu kenapa toh Dek? Gak suka kok pelajarannya ini ya. Atau mungkin gurunya galak gitu. Nah, ajalah anak Anda untuk berkomunikasi. Lalu yang kedua, gunakan kata yang dipahami oleh anak. Ya, jadi kalau misalnya ibu-ibu di sini mau mengajak anaknya untuk berdiskusi, anaknya untuk ngobrol, itu silakan anaknya diajak diskusi dengan baik. Gitu ya. Jadi kenapa kok perilaku tadi timbul itu kenapa gitu ya? Perilaku yang mana toh Bu gitu. Itu loh yang suka duduknya diusap-usap nih ya, pantatnya itu diusap-usap sama tempat duduk gitu ya. Jadi gelisah sekali seperti itu. Atau misalnya si anak begitu gurunya yang itu tampil di layar, nah lalu mesti mendadak adik kita tadi mesti off kamera. jadi kayaknya tuh kalau lihat muka gurunya itu jadi kayak alergi gitu ya. Nah ini juga terjadi di beberapa kelas saya ya. Kalau misalnya ya mari nyalakan kamera, nah kadang-kadang itu beberapa mahasiswa itu tidak mau nyalakan kamera ya. Ya memang ada beberapa penyebab yang lain. Misalnya mungkin sinyalnya kurang kuat, atau seperti sekarang ini sedang hujan di UST sedang hujan, maka ini malah sinyal laptop saya menjadi lemah. Ini saya menggunakan handphone, ya. Tapi ada beberapa mahasiswa itu tidak mau tampil, wajahnya nggak mau kelihatan gitu ya.
alergi gitu ya. Nanti kalau wajah saya kelihatan di online itu nanti wajah saya bisa gak. Nah ini sanksi ini nanti kita agak bahas agak belakang ya. Sanksinya bagaimana. Nah seringkali kalau ibu-ibu sudah gemes kemudian lalu mukul-mukul paha anaknya ya. Atau mungkin pantatnya kemudian dipukul gitu ya. Nah ini biasanya terjadi kalau pendidikan zaman dulu ya. Apa namanya dijewer gitu ya. Lalu apa disuruh berdiri. Hindari kata-kata kasar ibu-ibu, bapak, tapi terus terang menunjukkan perilaku anak yang salah. Jadi kalau misalnya sampai ada yang salah tunjukkan, ya. Kenapa sih kok tadi keluar seperti itu gitu ya? Gunakan otoritas bapak ibu selama di ibu-ibu atau bapak bisa mengidentifikasi biasanya perilaku adik-adik kita itu yang buruk waktu proses belajar mengajar itu apa, ya? Atau misalnya ini untuk hukuman, ya. Nah, hukumannya apa? Misalnya ada tidak boleh menonton televisi, tidak ada makanan kudapan, ya, tidak ada snack gitu ya, tidak boleh memperoleh uang saku. Mungkin ini bapak ibu itu sangat baik sekali, ya. Jadi meskipun online, belajarnya online, sekolahnya online, tetapi tetap diberi uang saku gitu ya. Lalu tabel hukuman, tidak boleh main game, dan yang terakhir tidak boleh pegang HP. Nah ini bentuknya seperti itu ya. Nah sekarang silakan Mbak Rini dilanjutkan PPT-nya. Nah ini contoh ibu. Jadi hadiah menguatkan perilaku yang baik, ini contohnya ini. Nah ini sudah contohnya di situ sudah saya isi ya. Misalnya tadi bangun pagi jam 5 pagi. Itu hari Senin sampai hari Jumat ternyata adik atau anak kita itu bisa bangun sendiri gitu ya. Tidak usah ibu-ibu atau bapak misalnya memaksa-maksa ya, kan sampai menyeret dari tempat tidur, tetapi dia bisa punya inisiatif. Nah kalau begitu langsung kasih bintang ya. Lalu misalnya dalam satu hari itu hari Senin itu biasanya lupa gitu ya. Nah, begitu bangun ya langsung masuk ke kamar mandi, gosok gigi di sana dan sebagainya itu. Nah lalu mengikuti kegiatan sekolah. Kadang-kadang karena hari pertama hari Senin masih tertidur ya Mas Jan ya, tidak nyaman ya, kemudian tertidur gitu. Lalu selesaikan tugas sekolah satu hari sebelum kumpul, karena kan hari Minggu ya. Nah, kalau hari Minggu sudah mengerjakan, Seninnya tinggal kumpul gitu ya, dan kasih bintang. Kemudian memperoleh nilai tugas minimal 78 terpenuhi. Nah kalau ibu-ibu atau bapak bisa lihat di situ ada tabel hukuman, itu mengurangi perilaku buruk. Nah, kalau misalnya tadi di tabel sebelumnya tadi ada perilaku-perilaku yang buruk, misalnya apa perilaku yang buruk? Pada hari Senin ya, jumlahnya 2 kali. Atau misalnya, kalau misalnya jatahnya dalam satu hari itu boleh nonton 2 jam, nah itu sekarang tidak boleh nonton 1 jam. Diberi hukuman seperti itu. Ya, nah itu adalah bentuk mengurangi perilaku. Mengapa kok pentingnya penghargaan? Ya. Lalu kalau adik-adik kita itu bisa mengatasi, tetap bisa belajar online, mungkin sampai sekitar 4 jam, 5 jam di depan layar monitor, laptop, atau misalnya di gadget, itu kita harus memberikan penghargaan ya. Bahkan mungkin kalau misalnya sampai meraih prestasi, berapa kali ulangan tidak remedi, tidak mengulangi untuk memperoleh nilai KKM. Nah itu kita sebagai orang tua itu untuk melakukan perilaku yang disukai oleh ibu-ibu dan bapak tadi. Ya, kita lanjutkan lagi dari ini PPT berikutnya.
Nah, perhatikan dalam memberi hadiah, ibu-ibu harus hati-hati ya memberikan hadiah ya. Kalau misalnya tadi sistemnya sistem bintang, jadi ibu-ibu dan bapak tidak segera memberikan hadiah, itu perilaku positif, ya perilakunya positif, segera diberi hadiah. Oh, hari ini adik sudah berhasil bangun sendiri, gitu ya. Nah, itu tabel bintangnya tadi harus segera kemudian ditempelkan, ya. Nah, ini harus diingat gitu ya. Lalu hati-hati ibu-ibu, jangan ada hadiah besar yang bisa dibeli si adik karena ada uang saku. Contohnya misalnya, karena ibu dan bapak itu adalah orang yang baik, meskipun putra-putrinya itu tidak sekolah, tetap dikasih uang saku. Tapi uang sakunya tadi bisa untuk beli hadiah besar. Nah, repot ya. Jadi nanti misalnya adiknya nanti tetap melakukan perilaku yang nakal, yang negatif, karena punya pemikiran, oh saya tidak usah ikut hadiahnya bapak ibu, saya bisa kok beli hadiahnya sendiri dengan uang saku saya. Nah, jangan sampai ada seperti itu, ya. Kemudian pemberian hadiah sebaiknya sepadan dengan perilaku positif yang dilakukan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di sini melihat bahwa oh ya sudah lengkap tadi, misalnya waktu bangun pagi, kemudian juga bisa gosok gigi sendiri, bisa mandi, kemudian juga bisa jemur handuk, kemudian misalnya ada ciuman ataupun pujian, ya. Jadi bapak ibu bisa nanti bisa bentuknya bisa bermacam-macam gitu ya. Ya, oke, dilanjutkan. Nah, ini pandemi COVID-19, apakah kebetulan yang untung ataukah malapetaka? Ya. Jadi waktu pertama kali ada sekolah online, kuliah juga online, itu banyak yang mengatakan malapetaka ya. Tapi setelah lewat seperti ini, saya kalau melihat ajarannya Taman Siswa pada Tripusat Pendidikan, itu kan ajaran Taman Siswa itu kan mengatakan demikian ya Ibu ya, bahwa pendidikan itu berasal dari 3. Pertama adalah dari lingkungan pendidikan atau sekolah, yang kedua itu adalah dari keluarga, dan yang ketiga itu adalah dari masyarakat. Nah, pada masa pandemi ini, suka tidak suka, mau tidak mau, anak dikembalikan ke tengah lingkungan keluarga. Kemudian itu pembelajaran di sekolah itu relatif minim, ya, bisa ada karena online atau mungkin bahkan di beberapa sekolah negeri itu ambil tugas lalu bawa pulang gitu ya. Dan nanti cara mengerjakan tugasnya mungkin dengan WA-an seperti itu, ya. Nah, menurut saya ini adalah suatu hal yang menarik ya, karena apa? Karena itu bisa memberikan keterampilan soft skill-nya, ya, keterampilan hidupnya itu langsung pada anaknya. Nah, kalau guru, dosen seperti saya itu kan memberikan soft skill-nya, keterampilan hidup itu kan general ya. Jadi semua anak dikasih gitu. Tapi kalau orang tua mungkin kan punya pemikiran sendiri-sendiri. Oh, anakku itu harus dilatih untuk bagaimana toh merancang mengerjakan tugas sekolah. Nah, itu kan ada mungkin ada teknik-teknik dari bapak ibu semua ya di keluarga masing-masing. Lalu misalnya untuk pemahaman diri mereka, ya, pertamanya mungkin diskusi keras ya dengan ibu-ibu ya, ayal-ayalan ya, debat keras gitu ya. Tapi kemudian si anak belajar mulai mengerti, oh maksudnya ibu itu baik. Kalau belajar harus ada caranya, ada tahapannya seperti ini. Nah, juga penerimaan diri anak. Ya, saya berharap bapak ibu di sini karena sekolahnya online, kalau misalnya mendisiplinkan anaknya jangan kemudian dipukuli gitu ya. Ada yang mungkin dipukuli biar anaknya manut gitu ya, agar anaknya menurut. Nah, itu anaknya mungkin nanti malah tidak mau belajar.
gitu ya. Ya, silakan ini ditayangkan berikutnya. Ini adalah sumber literaturnya ya. Jadi saya ada dasar ilmunya, ibu-ibu dan bapak, dan juga saya juga menayangkan sumber gambarnya ya. Saya mengambil dari sumber gambar internet di PPT terakhir Mbak Rini. Ya ini meskipun tidak berizin, tetapi saya menayangkan sumber gambarnya dengan menyebutkan sumber gambarnya dari alamat internetnya di atas gitu ya, biar nanti saya tidak dicap plagiat gitu ya. Ya, mungkin itu dari saya. Belajar online masalahnya Jani dan juga solusinya. Terima kasih kepada Pak Jani. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, tadi kita sudah belajar banyak nih mengenai permasalahan terhadap belajar online di masa pandemi ini berdasarkan survei. Nah, nanti akan ditambahkan mungkin ya nanti pada diskusi gimana sih realita atau gimana sih permasalahan yang timbul ini dari ibu-ibu yang sedang menyaksikan obrolan pada siang sore hari ini. Nah, dan juga tadi juga telah disampaikan bahwasanya gimana 13 sudah melebihi batas waktu ya. Nah, namun tidak apa, kita akan langsung saja memasuki sesi diskusi atau tanya jawab atau curhat seperti itu. Nah, sebelum kita memasuki sesi diskusi terlebih dahulu, saya akan menyampaikan aturan diskusi yang akan berlangsung. Nah, pertama, sesi diskusi ini akan berlangsung sampai 14.40 nih maksimal. Nah, yang kedua, bagi ibu-ibu silahkan mengaktifkan, nggak ada deh ya tombol raja, mungkin bisa chat di kolom komentar, saya ingin bertanya seperti itu. Nah, nanti di sini juga ada, jadi mohon maaf Bapak, di sini di Padepokan saya 257 yang tepatnya berlokasi di Dusun Buyutan, itu kami mengumpulkan massa seperti itu, namun tidak banyak, hanya beberapa orang, 6 atau 5 orang seperti itu di masjid yang areanya terbuka, jadi tetap mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Nah, karena ibu-ibunya mungkin belum mempunyai akses untuk Google Meet seperti itu, jadi kami memutuskan untuk mengumpulkan massa di masjid lalu menayangkan di LCD proyektor seperti itu Bapak. Nah, jadi mohon izin kepada ibu-ibu di Dusun Buyutan yang ingin bertanya, mungkin bisa minta tolong Mas Fajar atau Mas Nathan ya untuk membantu menyampaikan pertanyaan seperti itu. Nah, yang ketiga, nanti ada aturan bertanya. Aturan bertanyanya itu sampaikan nama ibu, lalu asalnya dari mana, dari Padepokan mana nih kalau tahu, atau dari dusun mana, atau dari daerah mana, Magelang, Jogja, atau seperti itu ya. Nah, nanti yang terakhir mohon disampaikan langsung pertanyaannya seperti itu. Nah, langsung saja kita mungkin memberi kesempatan 3 orang terlebih dahulu untuk sesi 1. Nanti kalau ada waktu lebih akan kita tambahkan sesinya seperti itu ya. Monggo yang ingin bertanya dipersilahkan. Pembelajaran daring karena sudah setahun Pak, alhamdulillah, dan insya Allah kami sudah, orang tua pun juga akan sama. Kendalanya itu bagaimana cara membiasakan anak-anak tersebut untuk bisa kembali ke aturan sekolah lagi. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, masalah kurikulum Pak. Terus terang seperti yang jenengan ngendiakaken niki wau, bahwa kalau pelajaran di rumah harus mengerjakan tugas di rumah, otomatis hampir 85% peran orang tua ya. Nah, otomatis anak tersebut sekarang itu anak-anak menjadi anak-anak yang instan. Mereka
terkadang tidak mau mempelajari materi, langsung apa pertanyaannya dan mencari jawabannya secara langsung. Nah, kalau nanti mereka naik ke kelas selanjutnya dengan kurikulum yang sama seperti ini, saya khawatir kok anak-anak itu nanti tidak bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Nah, itu pastilah nanti akan menjadikan kesetresan tersendiri bagi anak-anak yang seperti itu. Ya mungkin juga yang saya alami karena memang anak saya pun juga seperti itu, lebih banyak instannya. Ketika harus mempelajari materi, katanya lihat aja dulu soalnya Bu, nanti jawabannya baru dilihat. Jadi mereka tidak mau mempelajari materi seperti itu Pak. Dan maka dari itu yang saya khawatirkan justru ke depannya sebagai orang tua, kalau insya Allah nanti dalam beberapa bulan ini kembali ke sekolah dengan aturan yang sama seperti yang dulu-dulu, bagaimana sikap kami itu harus mensiasati anak-anak itu loh Pak. Itu yang menjadi kegalauan kami saat ini sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Langsung saja ya, Mbak Rizky ya. Iya Pak, iya monggo. Jadi begini Bu, kalau adaptasi sekolah bagaimana? Nah sebetulnya berkaitan dengan masalah adaptasi sekolah itu, saya yakin adik-adik kita itu akan bisa adaptasi lagi Bu. Ya, karena dulunya mestinya dulu kita nggak pernah membayangkan ya Bu, waktu bulan Maret, April, Mei 2020 itu kan kita juga shock ya Bu ya. Tahu-tahu di rumah lalu ketemu dengan gurunya menggunakan laptop atau menggunakan handphone seperti itu. Nah, itu kan juga luar biasa itu. Nah, tetapi kalau besok sudah kembali ke sekolah, anak-anak itu punya daya adaptasi, daya untuk menyesuaikan diri lagi dengan sangat baik Bu. Asal pokoknya orang tuanya jangan malah nakut-nakuti. Nanti ketemu sama gurunya tuh gurunya galak. Itu malah membuat takut kayak gitu. Nah, itu membuat cemas anaknya. Tapi selama kita support, adik mesti bisa kok, adik mesti mampu. Nanti ketemu teman-teman ya diajari menyapa, gimana, halo, liburan panjang, sekarang sudah ketemu, gimana kabarnya, seperti itu. Nah, lalu yang kedua ini Bu, kurikulum atau tadi saya kok nangkepnya ini ya, jadi bagaimana nanti menyesuaikan kalau selama belajar online ini kan justru ibu-ibu yang jadi gurunya gitu ya. Nah, maaf Bu, kalau saya boleh tanya, apakah mandiri? Nah, kalau ya, gimana Bu? Dengan bimbingan saya. Karena yang kelas 1 itu memang harus benar-benar saya tungguin. Terus nanti ini loh Dek, ini jawabannya ada di sini. Seperti itu. Yang kalau yang kelas 4 sudah lebih mandiri Pak. Oh. Nah, coba Bu belajar untuk dilepas Bu. Jadi mau tidak mau ya, kalau ini ya, jadi istilahnya belajar untuk diminta untuk mandi. Ibu memberitahu, Dek, ini loh ada tugas. Nanti adik bisa nggak? Ini sekarang misalnya cuma contoh ya Bu ya, ini sekarang sudah jam 2:30. Nanti ngumpulnya itu jam 7 malam. Nah, Ibu biarkan saja. Tapi nanti jam 5 kita tanyain lagi, Dek, sudah selesai belum pekerjaannya? Tadi Ibu bilang apa? Nah, begitu Bu. Jadi tadi yang saya katakan tadi Bu, kita harus belajar berani memaksa anaknya untuk bertanggung jawab Bu. Karena kalau tidak mau yang ngerjakan biasanya malah orang tuanya. Gitu.
begini Bu, beberapa kali anak saya itu saya paksa seperti itu Bu. Loh, lalu gimana Pak Joni kalau nanti terjadi penurunan nilai? Betul ya Bu ya? Takut nilainya turun toh Bu? Biasanya kalau kita dampingi gimana Bu? Saya insya Allah karena memang anak saya yang kelas 4 itu kan memang dari dulu itu cuman rata-rata. Bagi saya tuh dari dulu tuh nilai enggak penting Pak. Yang penting anak itu tahu apa yang dia kerjakan dan mengerti yang dia kerjakan. Seperti itu saya dari dulu tidak pernah membebani anak dengan nilai Pak. Oh ya, ya bagus Bu. Nah kalau di tempat saya Bu, anak saya itu Bu, itu enggak boleh yang namanya sampai remedi itu enggak boleh Bu. Saya memaksa anak saya seperti itu. Boleh nilainya 78 boleh, tapi pokoknya nggak remedi. Begitu Bu. Nah, lalu yang terjadi begini Bu, saya pernah ngalami, anak saya itu ngalami penurunan nilai Bu. Jadi sampai misalnya ulangan itu, nah setiap berapa kali ulangan itu, dia terpaksa ikut remedi. Begitu. Nah kemudian ya saya ajak diskusi. Dek, kalau kamu remedi malu toh, tuh gurumu umumkan namamu di depan kelas, di depan ini ya online itu ya Bu ya, diumumkan remedi siapa saja gitu. Malu enggak seperti itu? Nah sekarang Bu, kalau belajar enggak remedi itu nanti rasakan enaknya gimana. Nah saya paksa gitu. Sekali, 2 kali berhasil, wah dia senang sekali Bu. Teman-temannya pada remedi, dia tidak sendiri. Nah, lalu saya konseling lagi Bu, saya ajak ngobrol lagi. Gimana Dek, rasanya enak toh, tidak remedi toh. Jadi saya susupi pikiran-pikiran yang positif Bu. Yang hadiah tadi Bu. Loh, kamu enak toh, kamu tidak apa namanya, jadi punya waktu santainya lebih banyak toh, seperti itu. Nah, itu juga saya minta ketika dia menyelesaikan prakarya Bu. Misalnya saya menargetkan 1 hari itu harus sudah selesai. Minimal 1 hari sebelum kumpul itu harus sudah selesai. Nah, orang tuanya jadi nggak kegandapan Bu. Itu Bu. Atau misalnya kalau misalnya ada beberapa guru ya Bu, di sekolah kami itu ada beberapa guru yang menargetkan begini Bu. Nanti dikumpulkannya jam 8 malam. Nah, saya menargetkan pada anak saya, Dek, harus sudah selesai. Itu misalnya jam 6:30 atau jam 7 malam itu harus sudah selesai. Jam 8 dikumpulkan. Oh, kami Bu, kami debat sengit Bu. Wah, yalan Bu. Sampai marah dia Bu. Jadi dia mengatakan apa-apa kok senengannya mau diurusi seperti itu. Kok mau campur tangan? Nah, saya bilang ya kamu tuh anaknya saya bilang gitu. Kalau sampai remedi itu yang sedih itu ayah, saya bilang gitu. Sampai begitu Bu. Wah marah betul dia Bu. Tapi lama-lama saya bilang, loh enak toh, temenmu masih pada ngerjakan, kamu sudah ngumpulkan. Adik sudah ngumpulkan, seneng nggak? Dia katakan, enak ya. Lihat teman-temannya nonton yang pada sibuk gitu ya. Gitu Bu. Ya mungkin ada lagi Bu. Nggih Pak, terima kasih atas pencerahannya. Semoga ini nanti bisa saya terapkan kepada anak-anak saya. Ya memang kalau yang kecil itu masih seperti itu ya Pak. Kalau nggak ditungguin ibunya itu tetap ditinggal lari. Kalau yang kelas 4 itu sudah mau bisa bertanggung jawab, saya tinggal pokoknya ini nanti harus selesai. Biasanya kan batas ngumpulkannya jam 8 malam, tapi alhamdulillah juga sebelum maghrib mesti sudah selesai gitu. Bermanfaat bagi kami semua yang di sini. Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin, amin Bu. Terima kasih. Ya. Mbak Indah, dari 256 ada Mbak. Oh iya. Assalamualaikum. Yang keras. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Pak. Ah, Bapak ini.
Ya, perkenalkan dulu sebelumnya, Pak. Saya dari Mas Duki dari Samarinda, Pak. Wah, luar biasa, Pak. Namanya siapa ya, Pak? Pak Yufi. Mas Duki, Mas Duki. Oh, Mas Duki, Mas Duki. Nggih, dari Samarinda. Dari Samarinda kok suaranya bahasa Jawa, Pak? Oh, nggih. Asli kula Klaten, Pak. Oh, ya tetangga berarti, Pak. Nggih, nggih, Pak. Gimana? Nah, mau tanya, Pak, bagaimana cara mengajari anak yang sulit menerima penjelasan walaupun dijelaskan itu berulang-ulang, Pak? Anaknya umur sekitar 8 atau 9 tahun gitu, Pak. Anaknya 8 tahun itu berarti sekitar kelas 3, 1 Pak. atau 2 ya, Pak ya? Ya, kelas 3, Pak. Tiga. Kelas 3. Kelas tiga. Kok cepet ya, Pak ya? Ya. Wah, ini nganu nih, Pak, mesti nganu nih, Pak. Mesti masuknya ke SD mesti nganu ya, Pak ya. Enggak umur 7 tahun toh, Pak. Ya, mungkin kurang sedikit tuh, Pak. Tapi juga dari TK juga itu, Pak. Oh. Ya. Ini nganu ya, Pak ya. Nggih. Kalau jadi begini, Pak. Anak itu tidak paham. Anak itu tidak paham. Bisa karena memang usianya belum sampai, Pak. Oh, gitu. Jadi kalau kita melihat nanti di tahapan perkembangan itu ada fase-fase anak di mana bahasa kerennya Pak namanya itu perkembangan kognitifnya itu di tahapan itu dia belum matang. Oh, Gitu. nggih. Nah, tapi pertanyaannya kan nanti Pak Duki lalu kan tanya ya, lah Pak kalau seperti itu tidak bisa toh Pak, apa disusulkan gitu ya. Nah ini memang butuh kerja keras yang lebih banyak dari orang tuanya atau gurunya. Nggih. Seperti itu. Nah ini nganu aja Pak, saya berbagi solusi ya Pak ya. Nggih. Saya beberapa kali meminta anak saya itu saya punya 2 anak Pak, yang satu itu laki-laki, yang kedua itu perempuan. Nah saya kalau waktu saya dan istri saya itu seringkali bergantian Pak, bergantian untuk mengajar pada anak-anak. Nah tetapi anak-anak saya kemudian pinter Pak, karena dia lebih suka milih ibunya. Oh, Karena gitu. kalau sama bapaknya galak soalnya. Oh, gitu. Nggih. Meskipun katanya kalau sama ayah itu bervariasi, bisa macam-macam. Tapi kalau sudah nggak dong-dong, kemudian dimarahi gitu. Oh. Nah, ya karena galaknya tadi loh Pak. Nggih. Nah, kemudian tapi saya kerjasama dengan istri saya Pak. Itu kalau anak saya itu tidak paham, saya ulangi lagi 1 kali, 2 kali, 3 kali, dia tidak paham juga. Nah, saya minta nanti istri saya yang ngajari, Pak. Oh, gitu. Karena apa? Karena mungkin bisa terjadi karena perbedaan persepsi, Pak. Nah, mohon maaf ya Pak, ini bukan maksudnya mau menyombongkan, enggak. Nggih, Pak. Anak saya itu kelas 1 SMP. Nggih. Nah, kalau saya jelaskan itu mesti mau tidak mau, sengaja tidak sengaja, saya jelaskannya versi mahasiswa Pak. Pendidikannya S2. Nah, tadi kan repot ya Pak ya. Nggih. Anak SMP disuruh terima cara ngajari mahasiswa. Nah, dia makan sulit, tidak paham. Gitu. Nah, saya kemudian manggil istri saya, coba ini diajari. Nah, istri saya menggunakan bahasanya dia, nah, kemudian jelaskan. Lalu, gimana Pak Duki? Kalau nggak dong juga Pak? Pernah kejadian nggak Pak Joni? Oh pernah Pak.
Pernah. Nggih, nggih, nggih. Berapa kali kejadian. Saya carikan, Pak. Saya carikan YouTube, Pak. Nggih. Saya carikan YouTube yang membahas tentang konsepnya itu, pelajarannya itu. Nggak cuma satu YouTube, Pak. Tak carikan sampai sekitar 2. Nah, tak puterkan, tak suruh lihat berkali-kali, Pak. Sampai akhirnya anak saya kemudian belajar memahami. Nah, kalau di YouTube kan enak ya, Pak ya. Nggih. Ya ini mohon maaf loh, Pak. Bukan nanti lah Pak Joni nek masalah pulsa gimana? Waduh, repot ya. Tapi tak suruh lihat berkali-kali atau mungkin kalau Pak Duki bersedia itu kan di YouTube bisa direkam ya, Pak ya. Nggih, bisa. Bisa direkam. Nah, itu di waktu sekali itu kita rekam. Nah, lalu anaknya suruh lihat berkali-kali, Pak. Nanti ini agak ilmiah ya, Pak ya. Nggih. Jadi kalau waktu orang belajar itu kan sarafnya kan terbentuk loh, Pak. Kayak buat jembatan di antara jurang. Oh, nggih. Ada jurang, itu buat jembatan kecil-kecil dulu. Nah, kalau itu diulangi terus, nanti jembatannya akan makin kuat, Pak, pada otak manusia. Nah, saya lakukan itu pada anak saya. Kalau kita hanya muter film, Pak, itu diputar 10 kali nggak masalah ya, Pak Duki ya? Iya, iya, Pak. Nah, kalau saya yang ngajari 10 kali, Pak, setelah saya ngajari 10 kali, sariawan, betul nggak, Pak? Nggih. Marah, emosi, sariawan. Nggih. Nah, tapi kalau film, Pak, itu tak putarkan 10 kali, Pak. Akhirnya dia paham. Kalau enggak, ganti filmnya, Pak. Yang lain. Nggih. Nah, kemudian dia belajar ngerti, oh, maksudnya itu toh, gitu. Nah, kalau sudah gitu, nanti saya ngajari lagi tuh relatif gampang, Pak. Nggih. Nah, ini nganu ya, Pak ya. Artinya kan pas kebetulan kondisi teknologinya ini sedang banyak-banyak ya. Kalau misalnya Pak Duki memperhatikan kan ruang guru juga ada, Pak. Nggih, nggih, dan ruang guru. Ya, dan itu gabung di situ kan gratis, Pak. Nggih. Gitu. Nah, itu dimanfaatkan, Pak. Nggih, oh. Manfaatnya besar sekali, Pak. Nggih, nggih. Ya, itu Pak, itu saran praktis dari saya, Pak. Oh. Nggih, terima kasih Pak atas sarannya. Insya Allah sudah bisa saya terima dengan gamblang. Insya Allah akan saya praktekkan, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Ya, sama-sama Pak Duki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah telah ada 2 ibu dan juga bapak yang menanyakan pada saat sesi diskusi pada siang sore hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.39 dan 1 menit lagi akan 40, maka sesi diskusi dan tanya jawab kami tutup nih, Pak. Ya, Mbak, terima kasih sekali Mbak Rizky. Mohon maaf kalau tadi ada kurang dan lebihnya. Baik, terima kasih kepada Pak Joni yang telah menjadi narasumber pada obrolan kita pada siang sore hari ini. Nah, dengan luar biasa dan penuh dengan antusias. Nah, dari saya cukup sampai sekarang ya. Nah, untuk hadiah terbaik dari orang tua itu bukan warisan, namun pendidikan dan pengasuhan yang akan membuat mereka bisa berkarya mendobrak peradaban. Nah, saya Rizky Nur Indasari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Indah juga Pak Joni yang telah memberikan materi kepada kita semua. Sudah sampai di penghujung acara.
Untuk itu sebelumnya mungkin dari tim dokumentasi ada Mbak Rini bisa memandu teman-teman di sini, peserta juga Pak Juri bersama moderator untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk itu teman-teman dimohon untuk on kamera, monggo. Mbak Rini bisa Ya. untuk memandu, silahkan Mbak Rini. Apabila saya dalam memandu acara banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mewakili panitia juga memohonkan maaf. Nanti untuk peserta yang ada di offline bisa foto bersama, jangan lupa untuk tetap prokes ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jangan lupa 3M, tetap jaga jarak, memakai masker, dan hindari kerumunan. Terima kasih. Untuk penutup, marilah kita tutup acara sarasehan obrolan masalah belajar online pada anak dan pendekatan solusinya ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Untuk peserta bisa diingatkan presensi online-nya, nanti di-sharekan Google Form-nya ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama. Semangat Pak, jaga Ya, kesehatan ya Pak. Sip, semangat. Ya Pak. Terima kasih teman-teman semuanya kepada peserta sudah hadir. Terima kasih ya. Sip. Jangan lupa dikasih nilai A ya Pak. Waduh, kamu kok pesen Apa ya? Rizky Nurinda? Mas Pak, thank you, Mas.